Puji Tuhan saudara, hari ini firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama. Kita buka bersama 2 Timotius pasal yang pertama. Saya pengen baca dari ayat yang pertama saudara. Ini adalah surat Rasul Paulus buat anak rohaninya yang bernama Timotius. 2 Timotius 1 ayat 1 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Ayat 2, kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ayat yang ketiga di sana dikatakan demikian. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonan baik siang maupun malam. Ayat ini sering dipakai untuk orang-orang yang jatuh cinta. Dikirimi sama pacarnya. Aku mengingat engkau dalam doaku baik siang maupun malam. Pret kalau nggak baca Alkitab dengan tuntas begitu itu main comot ayat. Padahal ini doanya Rasul Paulus buat Timotius Kenapa dia selalu mendukung Timotius dalam doa siang maupun malam? Ayat 4 penyebabnya dia bilang begini. Dan apabila aku terkenang akan air mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Saudara, kenapa Timotius ini dikatakan oleh Rasul Paulus, dia adalah hidupnya itu penuh dengan air mata di dalam dia melayani Tuhan. Saya pengen kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-16 saudara. Di sana ada latar belakang ketika pertama kali Rasul Paulus bertemu dengan yang namanya Timotius. Iman yang seperti apa? Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang pertama, judul perikopnya Timotius turut serta dengan Paulus saudara. Ayat yang pertama dikatakan di sana, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra, Di situ ada seorang murid yang bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya kepada Yesus, sedangkan ayahnya orang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang yang orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Siapa Timotius ini saudara? Dia adalah seorang anak muda. Ketika dia berjumpa dengan Rasul Paulus dan menyerahkan hidupnya, diperkirakan usianya itu sekitar 15 sampai 20 tahun. Berarti dia masuk generasi apa? Kalau sekarang disebut generasi apa? Gen Z atau saya sebut aja Gen Z. Lebih baik disebut Gen Z kali biar mereka itu menjadi pembangkit-pembangkit. Amin. Jadi Rasul Paulus ini bertemu dengan Timotius di saat usianya diperkirakan 15 sampai 20 tahun. Masih muda atau enggak? Muda sekali. Di sini yang usia 15 sampai 20 angkat tangan. Ada? Coba enggak apa-apa angkat tangan. Saya enggak suruh saudara jadi Timotius. Saya enggak ajak saudara ikut dalam pelayanan saya. Cuma saya mau tanya gitu loh, supaya kita bisa dapat gambaran untuk membayangkan betapa mudanya Timotius Umur 15 sampai 20 itu masuk di Gen Z. Di zamannya Timotius. Umur 15 tahun sudah menyerahkan hidup sama Tuhan. Sekarang 15 tahun banyak yang bunuh diri, stres, depresi. Saya ini terima konseling di HP saya ini saudara. Banyak yang Gen Z ini. Konselingnya itu apa? Ibu, saya ini tidak bisa tidur. Setiap malam saya ini depresi, saya tidak bisa tidur. Dan memang menurut penelitian, memang yang generasi Gen Z ini, generasi ini, karena mereka adalah generasi pertama ketika internet itu dan media sosial itu mulai berkembang. Mereka ini banyak yang akhirnya mengalami gangguan kejiwaan.
stres, depresi, karena mereka ini jarang tidur, suka begadang. Nah ya, akhirnya ya orang kalau nggak tidur-tidur, stres. Apalagi kalau tiap hari lihat Atta Halilintar lagi jalan-jalan ya, Torik lagi lamaran, umur 2 bulan sudah haji, luar biasa kan? Makin tertekan lah dia. Ya, Torik aja 2 bulan udah haji, saya ini belum apa-apa. Jadi makin stres saudara. Karena mereka yang mereka lihat, mereka tonton, dan generasi Gen Z ini memang kurang bergerak. Yang bergerak tuh banyak jempolnya sama jarinya. Di kamar mereka ini mager. Ya, makanya saya itu banyak mengkonseling juga anak-anak di usia ini. Ya, anak saya tuh kadang lagi di rumah, teman saya lagi, ngapa? Mau konseling ini loh, stres. Nah, saya bilang anak muda, udah pada stres itu coba apa yang dipikir saudara? Nah disinilah peranan orang tua penting di sini. Kalau kita melihat Timotius umur 15 tahun sudah menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Di umur 15 tahun sampai 20 dia bersama dengan Rasul Paulus meninggalkan orang tuanya loh. Dikatakan namanya seorang Yahudi tapi bapaknya orang Yunani. Makanya dia tidak disunat. Waktu ketemu Rasul Paulus dia harus disunat karena itu aturan orang Yahudi saudara. Ya, dan coba kita kembali saudara ke tadi ya kisah dari 2 Timotius pasal yang pertama ya. Kita melihat di situ ketika Rasul Paulus ketemu dengan Timotius, dia langsung ajak Timotius, ayo kamu ikut aku melayani. Ya, jadi ketika dia berjumpa Rasul Paulus pertama kali, dia tuh nggak pikir panjang. Waktu Rasul Paulus bilang kamu ikut dengan aku mau kamu ikut dengan aku untuk dalam perjalanan kita misi penginjilan. Ya, saudara semua sudah tahu saya buka sekolah Alkitab di Bandungan, itu sekolahnya gratis tis loh. Itu aja sulit mau cari orang yang mau menyerahkan hidup untuk melayani jadi hamba Tuhan. Udah gratis loh. Cari orang aja susah. Saya nggak tahu orang kurang beriman ikut Tuhan sekarang atau bagaimana saudara. Makanya benar Yesus bilang di akhir zaman ini tuaian banyak tapi penuai sedikit. Saya mau membakar iman ya para Gen Z yang ada di sini hari ini. Jadi Gen Z aja ya. Kalau ada listrik mati kamu yang nyalain. Kalau ada iman mati kamu yang nyalain, benar nggak? Ya saudara melayani Tuhan sekarang tidak perlu engkau ya pergi ke daerah mana kemana. Itu teman-temanmu di sekolah, di kampus, di tempat kerja itu banyak yang stres toh. Bawa mereka kepada Tuhan. Amin. Ya, kasihan saudara generasi hari-hari ini. Bunuh diri ya, kita lihat hari-hari ini kita perlu banyak berdoa bagi Indonesia. Ya. Dosa hari-hari ini memang ya lihat ya, kejahatan terjadi, cuma semua ada di sini nih kejahatan ini. Ya, kelihatannya di rumah itu Bapak, tapi main judi. Selama saya duduk di situ, beritanya menakutkan semua loh. Saya ini jarang nonton TV, saudara. Duduk di situ, habis berita itu, beritanya muncul lagi satu. Seorang bapak ditemukan meninggal dunia, gantung diri di dapur rumahnya sendiri. Dan ditemukan secari kertas, dia bilang sama istrinya, aku mohon maaf, aku ini kena pinjaman online, sertifikat rumah ini sudah saya gadaikan. Saya sudah bingung mau bagaimana, jadi saya memutuskan gantung diri, bunuh diri di dapur, coba. Orang bunuh diri di hutan, kayak jangan di rumah situ toh. Saudara lihat dosa iblis bekerja sekarang. Dan dengan mudahnya orang mengambil keputusan bunuh diri. Ya, pinjol, hati-hati saudara, ini semua sedang bekerja. Kenapa orang terjebak dengan pinjol? Iman yang mati menghasilkan kita ini salah mengambil keputusan. Konsernya Bruno Mars itu sudah habis tiketnya. Padahal kan tuh tiketnya mahal sekali kan? Berapaan coba? Yang sudah beli angkat tangan. Tidak dilarang saudara nonton kalau kau memang punya kelebihan uang. Saudara tahu banyak yang berburu tiket konsernya Bruno itu pinjol. Mereka cari pinjaman online untuk beli tiket nonton konser. Saya dengar ada beberapa anak muda yang minta gaji bulan depannya dibayar sekarang karena dia mau berburu tiket konser. 2 juta padahal gajinya 2,5 juta.
Dia pakai nonton 2 juta, bulan depan dia harus melanjutkan hidup hanya dengan 500.000. Nanti kalau sudah begitu dia ngapain? Pinjol. Kalau sudah dipermalukan, malu, tinggal gantung diri lagi di jembatan kan, di jembatan sana. Ngeri nih, dosa ini bekerja memang saudara. Di akhir zaman, ingat baik-baik, setan tahu waktu ini adalah waktu-waktu yang singkat. Makanya setan juga bekerja keras, setan juga menuai hari-hari ini. Kalau saudara tidak mau jadi penuai, maka setan bekerja untuk menuai jiwa, karena ini terjadi peperangan. Setan gak mau orang diselamatkan, dibawa kepada nama Yesus. Dia mau orang sebanyak mungkin masuk dalam Saudara bisa bayangkan beli tiket konser dari hasil pinjol, dari hasil gaji bulan depan, minta dibayar sekarang kasbon. Goblok gak? Ngomong aja gak apa-apa. Ya, Alkitab Yesus bilang bodoh, kamu itu bodoh. Sehingga terjadi persoalan pertikaian di dalam hidup. Ya, iman yang lagi tidak hidup saudara dengan keadaan zaman sekarang ini. Saya melihat saudara, ini setan bekerja begitu luar biasa. Ya, bayangkan loh, ada nggak orang pinjol ngasih persembahan atau nolongi orang? Nggak ada, buat nonton konser. Hutang saudara. Ya, aduh ya ini, ayo orang tua. Kita punya andil, ya gereja ini tema adalah keluarga yang bersatu dalam kesatuan itu akan membawa iman yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tidak ada orang lain yang bisa pantau anakmu, tidak ada orang lain yang bisa pantau. Ayo kita sama-sama di dalam keluarga. Saling menegur anak dengan orang tua. Nasihati mereka. Saya itu tiap hari ngomong sama anak saya, ingat, hormati Tuhan, hormati Tuhan. Selama mami hidup, sampai satu saat mami sudah mati, cuma satu pesannya mami, kalian harus hidup menghormati Tuhan. Karena waktu kamu menghormati Tuhan, Tuhan akan beserta denganmu. Zaman yang sudah begini saudara, tidak ada jaminan bagi kita selain kita hidup menghormati Tuhan. Amin. Ya, anak-anak muda punya iman yang tulus kepada Tuhan. Ya, mengerikan bangsa ini kita perlu sungguh-sungguh berdoa buat Indonesia. Ya, berita demi berita yang sangat-sangat, aduh saudara, berita-berita itu ini terjadi dan saya selalu bilang ini di Indonesia loh, terjadinya ini di Indonesia. Istri bakar suami, istri bunuh suami. Ini kan kesetanan semua. Dan banyak terjadi hari-hari ini, penyebabnya adalah uang saudara. Waktu kau kehilangan iman, ya maka uang akan menguasai hidupmu sehingga kita ini masuk dalam kebinasaan. Yang namanya anak-anak muda sekarang juga banyak, mereka ini kurang punya daya juang yang tinggi ya. Makanya orang tua juga harus ya didik anak-anak kita. Jangan apa-apa dituruti, apa-apa dituruti. Seorang dosen berkata, ya psikolog berkata, memang Gen Z ini agak susah. Mereka dikerasin salah, diikuti juga salah, dimengertiin juga salah. Ya, itu yang bunuh diri tadi. Dia tulis ya, soalnya papasnya itu juga tidak ada perhatian sama dia. Makanya di komen orang-orang, lalu minta perhatian bapakmu aja punya pergumulan sendiri. Dia cari duit buat keluarga juga udah susah. Bagaimana kita punya iman yang tulus kepada Tuhan? Jangan jadikan alasan apapun untuk engkau hidup di dalam dosa. Amin. Hari-hari ini jangan saudara, rapuh iman anak-anak. Mereka tidak percaya Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan. Ya, saya selalu mendorong anak-anak muda, mendorong anak-anak saya, ayo cari Tuhan. Cari Tuhan. Ya, kita keadaan zaman ke depan semakin tidak menentu. Apalagi ada anak-anak muda saudara sekarang tidak mau bekerja dapat duit, ya jual diri. Ya, semakin gila sekarang ani-ani itu bekerja. Para pelakor. Ya, saya tuh loh sama suami saya di bandara. Duduk lagi ngopi nunggu pesawat, anak ani-ani datang di depan, duduk di depan suami saya, pakai rok mini, angkat kaki begini, pahanya dibuka biar suami saya lihat. Rasanya saya mau berdiri, mau saya jambak rambutnya. Mau saya tengking dalam nama Yesus, roh najis, roh sinah keluar. Memang sengaja saudara, memang sengaja.
Ya, bapak-bapak hati-hati kau. Untung suami saya peka. Sebelum saya melirik, dia berdiri, dia belakangi tuh ani-ani begini. Amin, bapak-bapak. Ya, jangan kau merasa imanmu kuat. Roh memang penurut, tapi daging bahaya sekarang. Ya, bapak-bapak hati-hati, karena aduh semakin banyak loh mereka itu bertebaran, dan banyak orang Kristen. Ya, pakai baju sudah nggak karu-karuan, cuma pakai BH sama daleman begitu di mall. Tolong ya orang Kristen, kalau anakmu ada yang begitu, tegur anakmu. Ya, sebagai orang tua jangan biarkan mereka itu memamerkan, karena memang yang dia jual diri. Jadi iman yang seperti apa yang hari ini ada di kalangan orang Kristen? Ya, janganlah kita ini, memang dunia akan semakin gila, tapi kita jangan ikut-ikutan gila. Ya, gara-gara media semua pada lihat di situ. Ya, nanti kalau sudah dapat apartemen, mobil, bikin status independent woman. Pret lu. Ya, pret. Saudara, ayo ya kita berjuang dengan iman yang tulus di hadapan Tuhan. Saya cuma mau bilang, Yesus itu akan segera datang. Saya nggak mau nipu-nipu, saya nggak mau menakut-nakut saudara ya. Kapan Tuhan datang? Bagian kita berjaga, jaga. Jangan sampai kita tertinggal kebinasaan kekal. Ya, Alkitab bilang kalau orang berkata damai, aman, ya maka disitulah Tuhan datang. Mari kita berjaga-jaga dalam iman, ya. Timotius, saudara, dia banyak mencucurkan air mata. Rasul Paulus bilang, apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Kenapa Timotius punya iman yang begitu luar biasa? Ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ternyata Timotius itu mewarisi iman dari siapa? Dari neneknya dan ibunya. Saya bingung, gak ada bapaknya disebut di sini. Memang banyak peran bapak-bapak hilang di Alkitab, termasuk di dunia nyata. Tapi semua bapak-bapak di sini semua bertobat, amin. Tolong bapak-bapak jangan menatap saya seperti itu. Kenapa tatapanmu tegang sekali kepada saya? Ya, ayo, coba luar biasa kan kalau terus aku percaya dengan imanmu yang diturunkan oleh bapakmu. Kemana bapaknya di sini? Nggak ada catatannya. Yang diturunkan ikhlas, imanmu yang tulus ikhlas itu yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang ya aku yakin hidup juga dalam dirimu. Ibu-ibu, para orang tua, ya, kalau kita hidup beriman kepada Tuhan, maka anak-anak itu akan meneladani iman kita. Ya, jadi kita perlu di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita tunjukkan iman yang penuh kepada Tuhan, supaya anak-anak akan melihat teladan hidup kita bersama dengan Tuhan. Ya, tapi kalau orang tuanya aja nggak ngerti firman, orang tuanya aja nggak pernah berdoa, tidak menunjukkan teladan, sama-sama bergandeng tangan berdoa ketika ada pergumulan, ajak anak-anakmu berdoa kepada Tuhan, itu penting. Dari mana iman Timotius timbul? Ternyata dari neneknya dan dari ibunya. Ya, apalagi kalau suami istri bersatu hati, tunjukkan kepada anak-anakmu teladan imanmu. Ya, kita nggak bisa harap guru sekolah minggu untuk menumbuhkan iman anak kita, nggak bisa. Ya, mereka datang ke sekolah minggu, kambing embe-embe, kucing meong-meong, dari dulu tuh begitu lagunya. Nggak apa-apalah ya. Tapi kan iman itu tumbuh dari orang tua, di rumah kita didik anak-anak kita dalam iman. Saudara rindu nggak satu saat di sorga kita bersama-sama satu keluarga? Ya, saya rindu loh. Lihat anak-anak saya, kita ada nanti di sorga. Jangan ada yang tertinggal. Kita percaya saudara, akan ada pengangkatan ketika Tuhan Yesus datang. Kita sedih nggak kalau lihat ada yang tertinggal? Tapi ya,
Belum terlambat, hari ini ayo ya, bawa keluargamu kepada Tuhan. Karena itulah Rasul Paulus bilang, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan kasih dan ketertiban. Hari-hari ini mari kita punya iman yang tulus kepada Tuhan. Kalau kita punya iman yang tulus kepada Tuhan, maka tidak ada ketakutan di dalam hidup kita. Katakan, amin saudara. Orang yang punya iman yang tulus sama Tuhan itu dia nggak dikuasai ketakutan. Kemarin ada yang bersaksi, telepon, WA kepada saya. Bu Debbie, saya mau bersaksi, Bu. Saya itu lagi ngobrol sama temen, saya ini kan dapat tugas ya, dapat proyek ke Papua. Saya tinggal di Manado. Manado ke Papua itu hanya dekat ya, 1,5 sampai 2 jam terbang. Tiba-tiba saya sudah semangat mau kerjain proyek itu, Bu. Tiba-tiba waktu saya lagi ngobrol sama teman saya bilang, ada peramal loh yang meramalkan bulan Juni ini ada pesawat yang akan jatuh di Indonesia. Iya, jadi jangan kemana-mana naik pesawat. Dia stres berbulan-bulan karena dia akan terbang ke Papua. Iya, pertengahan Juni. Tidak bisa tidur, stres, akhirnya gelisah lah saudara. Lalu dia bilang, saya dengerin khotbah ibu itu, saya putar tiap hari, saya bangkitkan iman saya. Akhirnya saya terbanglah, saya minta tanda sama Tuhan, ya, peneguhan demi peneguhan. Akhirnya saya diteguhkan, ya sudah saya berangkat, Bu. Ternyata saya masih pulang selamat, Bu, sampai hari ini saya masih ada. Saudara bisa membayangkan perkataan seorang peramal. Saya juga dengar itu, ramalan itu saya dengar. Dan katanya dia meramalkan beberapa gempa di Indonesia benar-benar terjadi. Saya waktu dengar itu, saudara tahu, saya berdoa, saya bilang, Tuhan dalam nama Yesus gagalkan semua Tuhan yang pegang kendali. Jangan biarkan itu terjadi, jangan nanti dia yang dipuji-puji orang. Tuhan yang pegang kendali, amin. Iya. Jadi kita harus berdoa saudara ya, karena hari-hari ini setan juga mempromosikan diri dan kuasanya sehingga banyak orang akan tertipu. Ya, bayangkan orang ini dikuasai ketakutan sampai berbulan-bulan tidak bisa tidur. Dia terbang masih bulan Juni itu dari berapa bulan lalu saudara, hampir dia mau batalkan proyek pekerjaannya. Saya bilang, kalau kamu dikuasai ketakutan itu kan berarti nggak ada iman. Kita kan mau naik pesawat, ya sudahlah ya, kita percaya hidup mati kita di tangan Tuhan. Kalau memang sudah waktunya, enggak usah naik pesawat, di rumah aja bisa mati. Lagi tidur juga bisa mati. Kenapa kita perlu punya iman yang tulus kepada Tuhan? Timotius dalam pelayanannya dia banyak ketakutan karena saudara tahu penganiayaan yang datang ketika dia harus memberitakan Injil di zaman-zaman ini. Rasul Paulus bilang, jangan takut sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Karena Timotius punya iman yang tulus kepada Tuhan, ya, dia menjalankan semua pelayanannya. Tidak mudah saudara, orang melayani itu dengan air mata. Ya, kalau hari ini saya bisa bersaksi, sekarang sudah lebih enak. Tapi awal-awal pelayanan kami pergi ke desa-desa naik motor saudara. Ya, saya dulu pertama kali bertobat di daerah Sulawesi. Kita masuk sampai misi, jalan kaki 8 jam, naik perahu, menyeberangi sungai. Saya alami saudara. Tidak mudah orang melayani itu. Ya, saya percaya saudara, tuayan ini sekarang menguning. Bukan hanya kepada kita dipanggil menjadi iman, punya iman yang tulus mencintai Tuhan. Tapi saudara juga hari-hari ini dipanggil oleh Tuhan. Saya kemarin pelayanan di Makassar. Saya ketemu sama satu orang cici, dia punya salon. Dia cerita sama saya agak cerewet. Bu, saya ini memang tidak sekolah Alkitab. Dan saya jadi pendeta. Saya punya salon ibu. Dede, tapi tahu adik. Saya di salon tiap hari layani itu orang-orang bu. Ada yang ketakutan, ada yang sakit. Saya doakan mereka dalam nama Yesus. Benar itu Ci, benar. Ci nggak perlu jadi pendeta dulu. Ya, di salon tuh tiap hari orang datang saudara. Dia bilang, Bu, saya punya anak itu agak keterbelakangan. Anak saya autis bu. Ketika Tuhan itu memberi saya hamil, saya senang. Tapi ketika dokter memutuskan anak saya autis bu, itu seperti
seperti batu karang ditimpa di atas kepala saya. Saudara, dokter bilang nanti anakmu ini saraf lemahnya, saraf dengernya lemah, saraf perasaannya lemah, jadi ini anaknya nggak bisa apa-apa. Dia bilang, saya bilang sama Tuhan dan saya bilang sama anak saya, Tuhan menciptakan kamu itu baik. Tidak ada tidak bisa apa-apa. Saya didik anak saya Bu dengan disiplin. Saya tidak pakai itu ilmu parenting itu. Karena ilmu parenting itu menyesatkan. Ya, ndak boleh dimarah anak, ndak boleh gini. Dia bilang, orang-orang datang ke salon saya, lihat saya didik anak saya. Mereka bilang, kejam banget kamu. Saya suruh dia cuci rambut Pak customer yang datang. Cuci. Ndak bisa Mak, cuci kamu bisa. Dicubit anaknya saudara. Dengan berurai air mata dia keramas rambutnya orang. Sekarang anaknya bisa potong, bisa ngecat, bisa keramas, bisa semuanya. Siapa bilang tidak bisa? Ya, jangan ikuti itu ilmu parenting. Makanya banyak ini generasi sekarang jadi rusak. Nggak boleh bilang jangan. Ya, anak nakal, nggak apa-apa. Nah, it's okay. Ya, jangan saudara. Ya, didik. Tuhan aja mendidik orang pakai rotan kok. Alkitab bilang kalau kau menjauhkan anakmu dari rotan, kau lihat masa tuamu, dia akan menyusahkan engkau. Tapi ketika engkau didik anakmu, ya kasih tahu. Yang mau punya cucu bilang sama anakmu, jangan kau ikuti itu parenting itu. Ya, anak dibiarin aja nakal. Ya, anak saya bilang nanti kalau aku punya anak tak titipi mami ya, titip sini. Ya, saya didik anakmu itu. Ya, jadi tidak ada anak kurang ajar. Semua bisa. Dia bilang sama saya, anak saya Bu dokter bilang nggak bisa apa-apa, autis. Jadi sekarang dia layani orang-orang tua yang punya anak autis. Dia bilang karena ketika orang punya anak autis dia sayang-sayang. Kasihan anakku ini tidak bisa apa-apa. Maka jadilah dia nggak bisa apa-apa. Tapi dia bilang tidak, kamu bisa. Anak itu bercucuran air mata. Mau keramas tidak bisa. Bisa, cepat keramas, bisa. Bisa loh. Saya ketemu kemarin di sana anaknya, Shalom Ibu Debbie, saya suka nonton khotbah Ibu di YouTube. Loh, ya normal saudara. Walaupun dokter bilang dia nggak bisa apa-apa. Dia bilang saya percaya dengan iman. Selalu saya perkatakan sama anak saya, Tuhan menciptakan kau itu baik. Kau baik. Segala kebaikan ada dalam hidupmu. Ayo saudara. Ya, ada hal-hal supranatural yang sanggup Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika ada iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Timotius, dia melayani banyak saudara dengan air mata. Makanya Rasul Paulus bilang jangan takut. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya, jangan ada di antara saudara yang hari-hari ini dikuasai oleh ketakutan. Jangan mau saudara. Jangan izinkan. Perkatakan kami akan berdiri ya dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dengan hidup ini, kita mau tetap mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin. Bahkan jangan hanya begitu, ayo kita ini pakai hidup kita sebagai penuai-penuai di hari-hari yang terakhir saudara. Kita berlomba, karena kalau sudah mati kita nggak bisa apa-apa lagi. Jadi janganlah malu, ayat 8 Rasul Paulus bilang kepada Timotius, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku ini seorang hukuman. Karena Kristus, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Orang yang punya iman yang tulus sama Tuhan, dia rela dan siap untuk menderita. Hadapi semua perjalanan hidup kita saudara. Hadapi proses hidupmu. Karena semua penderitaan itu ada time limitnya. Dan di balik semua penderitaan kita, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kemuliaan bagi hidup kita. Amin saudara. Ya, jadi jangan takut hadapi hidup ini. Jangan punya iman yang sedikit-dikit mau bunuh diri, dikit-dikit ya mau ke psikiater. Saya kemarin layani, ada anak Gen Z juga, sudah menikah tapi dia itu berkata dia sudah punya anak 2 cewek, tapi dia pengen punya anak cowok. Lalu akhirnya program ke dokter supaya bisa hamil lagi. Ketika program dia minum obat dokter, dia stres, depresi, tidak bisa tidur tiap malam. Akhirnya dia bilang ke dokter, saya kayaknya nggak cocok dengan obat ini. Dokter bilang ya sudah kalau gitu stop dulu aja, nggak usah minum obat program, netralisir dulu perasaanmu supaya nggak depresi. Di stop obat, ketika obat di stop dia hamil, ya hamil normal malah tanpa program.
Begitu hamil dia senang, dia imani anak ini laki-laki. Ternyata waktu sudah usia bisa dicek kelaminnya, dokter menyatakan anak itu perempuan. Dia mau gila saudara. Dia telepon saya sambil nangis, dia bilang, "Ibu, kenapa Tuhan menghukum saya begini?" Loh, kenapa Tuhan menghukum kamu? Kenapa dia kasih saya anak cewek lagi? Itulah saudara manusia itu ya. Apa ya? Aduh, kadang-kadang saya itu sudah bingung lihat orang-orang Kristen ini banyak yang sakit jiwa. Ya, saya bilang, aduh, kenapa kamu itu melihat dengan cara pandang yang salah? Berkat dibilang jadi kutuk, saudara. Kamu itu sebenarnya gak ada masalah loh. Masalahmu apa? Saya hamil perempuan lagi. Saya bilang, anak saya 3 loh. Saya pengen masih hamil lagi, 1 cewek lagi. Tapi suami saya udah gak mau. Dia bilang udah mau kiamat. Nanti sulit bawa-bawa perut, lari-lari di gunung. Ya, Tuhan Yesus bilang kan celakalah orang yang sedang mengandung pada hari-hari terakhir itu. Karena akan datang masa yang sukar, toh. Jadi iya ding, saya ingat juga ya kalau lagi hamil lari lagi. Dia saudara dikasih anak cewek, dia merasa itu hukuman Tuhan yang berat sampai dia berpikir mau gugurkan kandungannya loh. Saya bilang, aduh, dalam hidup ini kenapa orang itu masuk dalam masalah? Dalam hidup ini ingat, ada takdir yang kita nggak bisa rubah dengan kekuatan kita. Seberapa kaya pun engkau nggak bisa beli nyawa, namanya mati itu nggak bisa. Takdir anak yang Tuhan kasih juga kita kan nggak bisa. Ya, memang Tuhan mau kasih cewek ya. Saya bilang, jadi kamu itu kan percaya Tuhan sudah tahu, Alkitab bilang sejak dalam rahim ibu Tuhan sudah mengenal loh anak yang akan ditenun. Dia menenun dengan tangannya sendiri. Lalu saya bilang, sekarang kamu mau gugurkan dia, kamu berharap anak cowok. Kamu pilih anak cowok besar nanti narkoba, judi online, pinjol. Atau kamu dikasih anak cewek, jadi pendeta kayak Debbie Basir. Ya, jangan sok tahu. Dan dia merasa dia paling tertekan, dia merasa dia paling... Saya bilang, masalahmu tuh apa? Kamu tuh harusnya bersuka cita dengan anak yang dalam kandunganmu. Dia tertekan, kenapa Tuhan menghukum aku, Bu? Bayangkan loh saudara, banyak orang ternyata mendekati sakit jiwa. Karena semua dalam hidup ini dia pengen rubah sesuai dengan yang dia mau. Berdoa saudara, jangan hanya minta Tuhan ubah keadaanmu, tapi minta Tuhan ubah hati dan cara pandangmu. Amin. Supaya kau gak jadi gila. Sebab orang kalau cara pandang dan hatinya gak dirubah, berkat Tuhan bisa dianggap kutuk loh. Malah kutuk, terbalik dia bisa anggap jadi itu berkat. Sekali-kali berdoa, jangan minta Tuhan terus rubah keadaanmu. Ya. Jangan minta terus rubah proses yang sedang kau alami. Tuhan, aku tahu aku sedang menghadapi proses ini. Aku berdoa hari ini, jangan ubah proses ini sebelum engkau mengubah hatiku dan cara pandangku. Ketika kita punya cara pandang yang benar, bahkan kutuk itu bisa menjadi berkat saudara. Penderitaan bisa menjadi sukacita bagi kita ketika kita mengerti dengan cara pandangnya Tuhan. Sebaliknya, kalau kau tidak punya cara pandang Tuhan, ya, kutuk yang sesungguhnya bisa kau anggap berkat. Karena jalan kita itu berbeda dengan jalan Tuhan. Pikiran kita itu berbeda dengan pikiran Tuhan. Mari kita sedang ada di hari-hari terakhir. Tolong saudara, saya ini khotbah sampai berkeringat loh. Jangan bilang saya tidak mengingatkan saudara. Tugas kita hamba-hamba Tuhan hari-hari ini mengingatkan. Kenapa kita sedang berpacu dengan waktu yang begitu cepat. Tuhan akan segera datang kembali. Apakah ada iman dia temui di dunia ini? Yesus bilang. Yesus berkata, cuma satu yang dia tanya, kalau aku datang kembali ke dunia ini, adakah iman? Masih aku dapati. Karena memang akan banyak orang yang pada akhirnya mundur, meninggalkan Tuhan. Hanya karena persoalan, tekanan, dan pergumulan hidup. Kita belajar, saudara tahu Timotius. Dia terus memberitakan Injil. Dia pergi untuk memberitakan nama Yesus. Dia menderita bagi Kristus. Dia memberitakan kabar baik. Makanya Rasul Paulus bilang, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena Yesus. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Orang Kristen sekarang jarang yang menderita karena Injil. Menderitanya karena apa? Pinjol. Banyak.
Makanya saya itu tak cuekin nih yang konseling. Rata-rata, Bu, tolong dong angkat teleponnya, angkat Bu, saya mau bunuh diri, saya kena pinjol. Saya bilang cepet cari gedung yang paling tinggi, lompat saja. Hidupmu itu cuma bikin susah orang. Kerjaannya cuma masalahnya jatuh, pinjol, persinahan, percabulan, selingkuh, itu terus. Yang jadi masalahnya orang Kristen ini. Kita mau bicara tentang mengasihi Tuhan yang teguh menderita karena Injil, pret. Hari ini sudah nggak ada orang Kristen yang menderita karena Injil. Saudara tahu Timotius matinya? Karena di daerah Efesus itu ada satu peradaban, mereka itu menyembah berhala, melakukan pesta seks dan mereka menyembah dewa mereka. Timotius berusaha untuk menghentikan semua perlakuan mereka itu. Dia mati dibunuh sebagai martir pada waktu itu dan mayatnya diarak di tengah kota. Apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Jangan cuma sibuk menderita karena dosa. Berhentilah menderita karena kebodohan. Berhentilah menderita hanya karena kedagingan kita. Mari kita ambil bagian di dalam penderitaan Kristus, saudara. Mari saudara, ya, matikan daging kita. Melayani Tuhan itu berat, memang tidak enak. Memang harus ada daging yang dikorbankan. Jangan cuma menderita karena kedaginganmu, saudara, tapi kita korbankan daging untuk Tuhan. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Hari-hari ini jadilah penuai. Siapa yang akan menerima mahkota di surga? Mereka yang membawa jiwa kepada Kristus. Amin. Ya. Lalu saudara dikatakan ayat 9, karena dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus dan oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang siap menanti kedatangan Tuhan? Saya cuma mau bilang, saudara siap atau tidak, Yesus akan segera datang. Daripada tidak siap, mari kita siapkan hidup kita, amin. Tuhan tahu segala pekerjaanmu, ya, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jemaat ini baik nggak? Luar biasa nggak? Jerih payahnya, ketekunannya, ya, pokoknya mereka ini rajin, luar biasa. Dan Tuhan bilang, aku tahu juga mereka bukan hanya berjerih payah, mereka bekerja baik, pekerjaannya baik, ya tekun juga, semua baik. Bahkan bukan cuma itu saudara, ya Alkitab berkata, Tuhan juga tahu, ya mereka itu tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Ya kalau ada orang yang berbuat jahat rasanya, gitu ya. Ini orang kok jahat ya. Ya kok selingkuh terus enggak tobat-tobat ya. Ini orang kok gini, dia enggak sabar. Bahkan bukan cuma itu, jemaat di Efesus ini telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Ada orang-orang yang tampil mengaku-ngaku mereka hamba Tuhan, mereka rasul. Ya kalau ada yang asli selalu ada yang palsu. Benar enggak saudara ya? Tas saudara itu ada yang palsunya. Ya bahkan ada yang terlihat seperti asli loh. Ya teman saya bilang, nggak usah beli yang mahal-mahal Bu di Plaza Indonesia, beli di Mangga 2 saja. Ya, harganya jauh lebih murah, kelihatannya asli juga loh Bu, itu kulitnya sama loh. Ya, dari China tadi. Ya, kalau itu pakai kulit sapi, yang di China dari kulit ayam. Keripik dong. Ya, sepintas terlihat sama. Tetapi barang yang asli sama yang palsu pasti beda. Dan satu saat akan teruji. Nah jemaat di Efesus ini, mereka tuh bisa membuktikan loh, hamba Tuhan asli sama palsu. Loh, jemaat di sini bisa enggak buktikan yang asli sama palsu? Ayo, ya ini pendeta asli sama palsu bisa dibuktikan enggak? Tahu enggak bagaimana membuktikannya?
Saya juga enggak tahu. Ya, tapi mereka bisa loh. Dan Tuhan tahu, Tuhan bilang aku tahu bahwa engkau itu telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya mereka bukan rasul. Dan benar kata firman Tuhan, akhirnya benar engkau mendapati bahwa mereka semua itu pendusta. Jemaat di Efesus berhasil membuktikan itu nabi palsu, itu rasul palsu, itu hamba Tuhan palsu. Tuhan bilang aku tahu dan kau berhasil membuktikan. Ayat yang ketiga bahkan lebih luar biasa lagi, di sana dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Ini jemaat luar biasa loh. Mereka tuh menderita karena nama Yesus, sabar. Dijalani, disyukuri, mereka sabar. Ya, memang ada orang-orang tuh yang memang karunianya menderita. Dan dia sabar. Saya ingat teman suami saya dulu, saudara, datang ke rumah. Ya, dia itu ya sebenarnya ada uang, kaya, diberkati. Cuma memang ya dia kalau datang ke rumah itu naik motornya tua sekali. Dia pakai jaket itu jaket hadiah motor Honda yang sudah lusuh, sudah tua sekali. Dia pakai celana coklat. Lalu dia datang, dia bilang sama suami saya gini, tahu enggak celanaku ini? Ini celana pramuka zaman kita SMA dulu loh. Terus saya bilang, iya saya tahu. Itu jaketmu juga jaket hadiah motor jadulmu itu kan. Kalau enggak dikasih hadiah kau enggak punya jaket kan. Lalu saudara satu saat dia bilang begini. Ya, dia tuh tiap datang itu bawa rantang, susun gitu ya. Di bawah tuh ada nasi. Nomor 2 ada sayur bayam bening. Terus di tengah di 3 itu tempe tahu goreng sama sambal. Kalau datang ke rumah saya bilang, enggak usah dimakan. Saya masak babi rica loh. Lebih enak ini makan. Iya nanti tak makan, tapi ini tetap tak makan dulu. Kenapa? Sayang ya, ini 5.000. Aku tiap hari tuh makannya ini, tiap hari dia makan itu. Lalu saya jengkel lihat dia saudara. Karena orang ini kok menderita sekali loh. Padahal dia tuh gak terlalu menderita, tapi dia bikin hidupnya menderita. Ada orang-orang itu sebenarnya dia gak harus menderita, tapi dia sabar menderita. Karena dia cari-cari sendiri itu penderitaan. Ini menderita karena kebodohan ini. Saya jengkel, saya bilang sama suami saya, aku nek ya lihat dia itu. Jadi baunya kan apek toh. Karena jaketnya jaket dari zaman dulu, celana pramuka zaman SMA dulu masih dipakai. Bukan karena miskin loh. Kalau karena miskin beda cerita. Dia lebih kaya dari kita waktu itu. Punya mobil, rumahnya besar, usahanya besi lagi. Satu kali dia tanya sama saya gini, Kak Debbie, menurut Kak Debbie saya ini karunianya apa? Kenapa saudara tertawa? Ya dengan lantang saya bilang kayaknya kamu tuh karunia menderita. Dia langsung sedih mukanya dan dia pamit pulang. Ya udah aku tak pulang dulu ya. Saya tuh merasa berdosa, saya bilang sama suami saya, aduh saya salah ngomong kali ya. Tapi tadi tuh saya bercanda tuh loh. Ya masa dia masukin hati, gimana ya caranya suami saya bilang biar aja emang bener kok dia karunia menderita. Besok dia datang lagi saudara. Dia bilang sama suami, saya mau ketemu istrimu, mau konseling. Lalu dia bilang begini, Kak Debbie, dia panggil saya Kak, dia menghormati ya. Kenapa Kak Debbie bilang saya karunia menderita? Waduh saya bilang, wah cilaka ini kepahitan dia ini gara-gara omongan. Saya bilang, aduh sorry ya, aku tuh cuma bercanda loh. Bercanda. Ternyata masuk di hatinya saudara. Saya minta maaf ya. Saya tuh kemarin gak bener. Saya tuh cuma bercanda. Mulut saya ini memang iseng. Enggak Kak Debbie. Tapi memang bener. Wah jadi panjang nih ceritanya. Malah bener dia punya karunia menderita lagi. Kenapa? Kemarin tuh loh aku punya uang 100 juta. Tak taruh di saham. Temen nawari. Saya taruh. Habis itu saya berapa bulan ini mau saya minta. Dia bilang habis. Ludes gak ada lagi. Terus saya itu kemarin jual mobil. Ya karena saya butuh uang untuk dagang. Karena uang itu sudah saya taruh semua di saham-saham. Ternyata hilang semua. Saya jual mobil. Ada orang datang. Mau lihat. Dia bilang boleh gak saya test drive. Pinjam kuncinya. Dikasih sama BPKB-nya. Ya orangnya pergi gak kembali sampai hari ini. Jadi dia tuh ngomong sama saya sambil bercucuran air mata. Dia bilang iya makanya kemarin waktu Kak Debbie bilang aku karunia menderita bener. Saya bilang astaga,
Uang ratusan juta kamu taruh di saham. Terus kau tiap hari makan tempe goreng sama sayur bening. Menderita sekali hidupmu. Saudara, ada penderitaan yang memang dari Tuhan. Tapi ada penderitaan yang memang kau buat-buat sendiri. Nggak sekarang ya. Jadi saudara, penderitaanmu itu karena apa? Karena menderita sendiri atau karena Tuhan? Dikatakan jemaat ini saudara, mereka sabar dan menderita loh. Tapi ini oleh karena nama Tuhan mereka menderita, jelas. Ya bukan karena kayak dia itu, uang ada ditaruh di saham, dia makan tempe tiap hari. Kesian kan? Menderita. Ini dikatakan mereka menderita karena nama Tuhan Yesus. Dan engkau tidak mengenal lelah. Wow, ini jemaat. Tetapi pada akhirnya firman Tuhan bilang, namun demikian aku mencela engkau. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara, seseorang bisa melakukan segala sesuatu dengan hebat tanpa dia mengasihi Tuhan, tanpa dia mengandalkan Tuhan. Banyak orang bahkan melayani Tuhan, mereka tidak mengasihi Tuhan lagi. Tapi hebat, ya, hebat dalam pelayanan, hebat dalam pekerjaan, dalam berbisnis, hebat. Tapi dia nggak mengandalkan Tuhan. Kenapa Tuhan bilang aku mencela engkau? Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, entah pekerjaan, pelayanan atau apapun, harus didasari akan kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Ya, ada orang-orang yang melayani tapi dia nggak mengasihi Tuhan. Bagaimana si orang itu bisa jatuh dari kasih yang semula? Saudara, di dalam proses pertobatan di hidup kita itu ada tahap-tahapan. Ketika seseorang bertobat, itu ada yang namanya cinta mula-mula kepada Tuhan. Kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Nah, ada 3 tahapan di dalam kasih yang mula-mula itu. Ketika orang bertobat menerima Yesus, yang pertama itu adalah tahap proses, ya, dia itu dibenarkan. Waktu orang ketemu Tuhan, dia berjumpa Yesus, ini kita berdosa nih. Ya, lalu kita dibenarkan oleh Tuhan. Itu bukan karena hasil usaha kita, itu adalah pemberian Tuhan. Ya, jadi saya ini waktu dipanggil Tuhan bukan saya baik loh. Saya ini penuh dosa, saya mau bunuh diri. Tapi Tuhan benarkan saya karena kasih karunia. Makanya saya itu gak terlalu peduli kalau saya misalnya berteman dengan seseorang. Lalu ada yang bilang, ih ibu berteman sama dia ya. Ibu gak tahu itu dia itu dulu seperti apa. Saya bilang itu kan dulu. Itu masa lalunya. Saya pun punya masa lalu. Tapi kan sekarang dia gak seperti itu. Sekarang kan dia sudah berubah. Ya mungkin Tuhan sudah lupa dosanya tapi kau masih ingat-ingat. Ya kau yang harus bertobat, amin. Waktu kita bertobat kita ini tidak ada yang benar. Ini loh kasih karunia. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Tapi itu hasil pembenaran dari Tuhan. Semua kita termasuk saya. Orang saya waktu dijamah Tuhan saya mau bunuh diri, penuh dosa, hidup saya hancur. Tapi saya dibenarkan bukan karena perbuatan baik, karena kasih karunia. Itu tahap awal orang pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Ini jangan dipakai, diterjemahkan untuk sekarang ya, setelah sudah pelayanan, lalu bersinah, homo, selingkuh, terus ngomong, kita kan dibenarkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih karunia, pret. Itu sesat itu. Ada tahapan, ini loh yang namanya kita tidak boleh tinggalkan kasih yang mula-mula itu. Ya pertama kali kita bertobat, kita dibenarkan sama Tuhan. Nggak peduli sehitam apapun dosamu. Dikatakan sejauh langit dari bumi Tuhan buang. Ya seperti timur dari barat. Dia membuang semua dosa dan pelanggaran kita. Tidak diingatnya lagi. Asal kita bertobat. Tapi manusia ingat nggak? Ingat terus manusia itu, tidak mungkin lupa. Karena manusia memang cenderung ingat yang jelek, ya. Makanya saudara saya tuh berteman, ibu tidak tahu ya dia itu ya, ibu tidak tahu ya itu ya. Ya, saya tidak mau tahu. Yang saya lihat dia yang sekarang. Tuhan sudah lupa. Ini namanya proses kita dibenarkan oleh Tuhan. Tapi setelah kita dibenarkan saudara, itu ada proses yang kedua, tahap kedua kita masuk dalam
Proses pengudusan. Waktu kita dibenarkan di sini ini, apakah kita sudah benar? Belum, tapi Tuhan yang benarkan kita. Bukan usaha kita, bukan karena kita benar, kita diterima kasih karunia itu maksudnya di sini. Kita dibenarkan karena kasih karunia, tapi kita sudah benar belum? Belum kan? Kita masih berproses, tapi Tuhan terima kita sebagai anak. Tuhan angkat kita, aku terima kau memang kotor, banyak dosa. Ya, kita ketemu anak di pinggir jalan, tidak berorang tua. Anak ini kotor, dekil. Waktu kita peluk dia, kita terima sebagai anak, dia sudah bersih? Belum, masih kotor, tapi sudah diterima kan? Karena Bapa membenarkan kita, dia memberi kita kasih karunia, dia angkat hidup kita dari kekotoran itu. Nah, sekarang proses pengudusan. Anak ini dibawa pulang, dimandiin dong. Kita yang tadinya belum benar ini, waktu saya terima Yesus, saya ini kan masih pemarah, masih ya tukang gosip, mungkin ada yang masih merokok, ada yang masih mabok, ada yang masih bersinah. Tapi kita sudah diterima Bapa dulu. Setelah kita menerima kasih karunia, kita masuk ke tahap yang berikutnya, itu pengudusan. Nah, di sini nih kita berproses. Kasih mula-mula itu begini. Kita mau berjalan setiap hari dari kekudusan kepada kekudusan. Firman Tuhan itu membersihkan hidup kita. Yang tadinya kita tukang marah-marah, hari pertama Tuhan, saya dulu begitu. Waktu saya bertobat, Tuhan, terima kasih Engkau terima aku nih kotor. Aku nih banyak dosa. Saya mulai bikin data list dosa-dosa saya yang terikat loh. Pemarah 1. Ya. 2 apa lagi? Dia penipu. Ya 3 apa lagi? Ya semua tulis saudara. Mau perokok, pesina, penjudi, tulis semua. Karena nih kita masih ada dalam diri kita. Tapi Tuhan sudah beri anugerah, dia terima kita. Nah, kasih mula-mula itu, kita nih karena mencintai Tuhan, kita ingin menguduskan diri kita supaya kita ini boleh selalu dekat dengan Tuhan. Kita menghormati kasih karunia itu. Aku mengasihi Tuhan dan Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena tanpa kekudusan tidak ada orang bisa melihat Tuhan. Amin saudara. Makanya ketika Yesus ketemu Nikodemus seorang pemimpin agama Yahudi, orang Farisi. Dia itu adalah salah satu anggota Sanhedrin. Adalah orang terpilih dari seluruh agama Yahudi. Orang Farisi itu mereka punya sekte yang terkeras, paling fanatik. Kurang apa Nikodemus itu? Guru loh. Tapi waktu ketemu Yesus Tuhan bilang, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak mungkin melihat kerajaan Allah. Dan dia tanya maksudnya itu apa? Apakah aku harus masuk ke rahim ibuku lalu lahir lagi? Tuhan bilang kamu seorang pengajar, pemimpin agama Yahudi. Tapi kamu gak ngerti maksud yang aku kasih tahu kepadamu. Yang lahir dari daging itu daging. Dan kamu harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Artinya apa? Kita nih harus dibersihkan. Kasih mula-mula itu saudara. Saya dulu ketika bertobat terima Yesus. Setiap hari saya koreksi diri di hadapan Tuhan. Tuhan lepaskan aku dari amarah. Karena marah itu tidak berkenan loh kepada Tuhan. Kita boleh marah, itu normal. Tapi kalau marah-marah itu sakit jiwa. Amin saudara? Iya, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk, sakit jiwa saudara. Ya, dan jiwamu itu belum dipenuhi oleh firman Tuhan. Kalau engkau ada dalam kasih yang mula-mula, setiap hari kita nih pengen Tuhan, aku pengen berubah. Aku pengen lebih kudus lagi Tuhan. Aku nih terikat dengan ini, lepaskan aku Tuhan. Itu loh. Orang jatuh cinta itu selalu pengen berubah saudara. Makanya dalam sebuah rumah tangga kalau engkau sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Ya kacau rumah tangga itu. Karena kasih yang mula-mula itu selalu pengen memberi yang terbaik buat yang dia kasihi. Amin. Suami pengen berubah untuk istri, istri pengen berubah untuk suami.
Nah kalau itu sudah tidak ada, tidak mungkin bisa. Ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan, kita nih pengen beri hidup yang terbaik. Itu jemaat di Efesus, mereka masih bekerja giat, mereka tekun, rela menderita, tapi sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Tidak ada lagi sebuah keinginan yang mempersembahkan hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, aku rindu. Saudara, betapa berbahaya loh. Ketika kita ini terus berjalan sebagai orang percaya, apalagi sekarang masuk pengajaran-pengajaran, ya kasih karunia. Tadi saya khotbah di satu gereja, ada jemaat yang tanya, loh Bu, berarti keselamatan itu bisa hilang ya? Dari pihak Tuhan tidak pernah hilang. Kitalah yang membuang keselamatan itu bisa. Karena kita tidak menghargai. Karena kita tidak menghormati Tuhan. Kita hidup sembarangan, ya. Bisa saudara kita buang keselamatan itu. Kita yang buang. Karena itu hati-hati saudara. Yesus berkata kepada jemaat Efesus, Tuhan bilang, kamu itu memang begini, rela menderita. Ya, kamu gini, tapi aku mencela engkau karena engkau telah kehilangan kasih yang mula-mula. Setelah kita ini terus dalam pengudusan oleh Roh Kudus, kita minta Tuhan. Karena saudara hanya orang-orang yang karakternya dibentuk seperti Kristus yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tidak ada pemarah nanti masuk surga. Saudara bayangkan kalau orang pemarah masuk surga, oh kacau surga, tiap hari berantem toh. Jadi sekarang ini latihan, amin. Jangan marah-marah, amin. Bilang amin. Tidak usah memandang saya dengan tegang begitu mukamu. Baru aja saya bilang ini sudah marah ya. Di sorga tidak ada orang marah-marah, suami istri di rumah belajar latihan jangan marah-marah, amin. Yang rela aminnya, ya. Belajar setiap hari itu banyak memuji Tuhan, senyum. Yang masuk sorga itu orang-orang yang banyak senyum. Saudara tersenyum aja berat, jangan mimpi kau masuk sorga. Mukanya ketekuk. Jangan. Ayo kita latihan sekarang nih. Kita lagi proses latihan sekarang untuk mencapai kewargaan kita yaitu di sorga. Ya, jadi latihan yuk, jangan marah-marah, jangan ini, dirubah dalam kekudusan menjadi seperti Kristus. Nanti ketika menjelang kedatangan Tuhan, kita masuk di dalam proses kemuliaan, kita mengalami masa pengangkatan. Siapa yang rindu saudara untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus? Kita semua rindu. Hari-hari ini banyak sekali berita-berita yang mengkhawatirkan. Makanya selama diberi kesempatan hidup, hiduplah bagi kepentingan kerajaan Allah. Amin. Tuhan bilang selama masih siang bekerjalah untuk upah yang sampai pada kekekalan. Jangan cuma cari uang di bumi. Karena akan datang saatnya malam, kata Tuhan, di mana kamu tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Malam itu bisa bicara tentang kiamat, bisa bicara tentang kematian. Mari kita terus berbuat, Tuhan kuduskan aku. Ya Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang kelima saudara di sana. Ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bukan rutinitas kita yang dilihat Tuhan. Buah hidup kita. Kau yang tadinya pemarah sekarang tidak pemarah lagi. Kau yang tadinya tukang selingkuh sekarang gak selingkuh lagi. Yang tadinya homo sekarang gak homo lagi. Yang lesbi sekarang gak lesbi lagi. Yang tadinya kepahitan sekarang gak kepahitan lagi. Engkau penuh pengampunan. Loh saudara, saya ketemu banyak orang. Di Bali kemarin, Ibu terima kasih Bu, saya belajar dari khotbah Ibu. Gara-gara dengar khotbah Ibu sekarang saya mengampuni. Loh itu yang Tuhan mau. Banyak orang sekarang melayani ke gereja jemaat di Efesus. Tapi mereka sudah gak berbuah. Karakternya itu loh gak berubah. Tapi rajin pelayanan. Pelayanan jalan terus, ke gereja jalan terus, semua baik, semua ini. Tapi Tuhan bilang betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi. Kerinduan untuk terus dipulihkan, dikuduskan Tuhan ini hidupku Tuhan. Masihkah kita punya
kepekaan di hati ketika engkau marah sama suami, sama istri, sama anak. Masih ada suara nggak di hatimu yang berkata, kau tuh dosa. Nggak usah tanya-tanya pendeta. Bilang, Roh Kudus, aku mau aktifkan lagi suara itu di hati. Ketika aku melakukan sesuatu yang gak berkenan, engkau bicara, Roh Kudus bicara. Amin, saudara. Bicara. Ayo kita kembali kepada Tuhan. Ya, berlutut di kaki Tuhan. Jangan sampai dia bilang bertobat, lakukanlah lagi apa yang semula kamu lakukan. Dulu kita pertama kali bertobat kan kita tanya sama Tuhan. Kita mau apa-apa tanya, kita datang sama Tuhan. Sekarang kok mau melakukan apa sendiri, gak pernah doa, minta tanda apapun loh saudara. Dalam hal apapun, kalau engkau mengasihi Tuhan, kau tanya sama Tuhan. Apapun, berbisnis apapun, tanya sama Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu tidak bertobat, aku akan datang kepadamu. Aku akan mengambil kaki dianmu. Kalau kaki dian diambil artinya apa? Binasa kita. Kaki dian itu cahaya Tuhan dalam hidup kita. Nah kalau itu diambil artinya apa? Kita binasa saudara. Ya, hati-hati Tuhan bilang. Kalau kita gak bertobat, kita binasa loh. Waktunya habis, saya undang para imam musik maju ke depan. Mari saudara, jangan hanya kita rutinitas ke gereja setiap minggu, pelayanan setiap minggu. Tapi lakukan ya dengan hati yang masih tetap itu pengudusan kita, pembenaran kita. Kita masih rindu suara Tuhan, kita masih tanya Tuhan, kita masih libatkan Tuhan. Kalau kau marah, denger gak Roh Kudus ngomong, dosa, dosa, dosa. Amin saudara. Kalau udah gak denger suara gitu lagi, bertobat loh. Betapa dalam kau telah jatuh. Tapi kalau engkau masih dengar suara Tuhan, ya kita masih tiba-tiba nangis. Kita bisa tiba-tiba, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau tegur aku, terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan aku. Kita mau bilang di hadapan Tuhan hari ini, ku cinta kau Yesus. Kami mencintai Engkau Tuhan. Ajar kami jatuh cinta lagi dengan Tuhan. Karena kasih yang mula-mula itu yang Tuhan mau. Bukan soal kegiatan kita. Tapi apakah ada cinta sama Tuhan? Kita bangkit berdiri bersama saudara.